Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SRV Edukasi Podcast bersama saya Abdul Iman dan juga bersama rekan saya Heni Marlina. Tentunya kita di sini tidak sendirian. Kita di sini bersama narasumber yang ahli dalam bidangnya, yaitu Apoteker Maria Ulfa, Magister Sains. Beliau adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, dan kita berdua di sini akan berbincang mengenai apa itu isolasi atau isolat dari piperin. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu, saya tuh mau nanya nih tentang di Indonesia tuh kan lagi banyak mengenai sumber-sumber baru dari pembaruan obat yang pengen dicari gitu. Salah satunya yaitu dari isolat. Nah, apa sih yang dimaksud sama isolat piperin itu gitu, Bu? Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu sumber isolat itu apa. Mungkin bahasa isolatnya belum terlalu familiar ya, tapi kita akan coba menerangkan gitu, apa sih sebetulnya isolat itu, dari bahan apa, dari bagaimana sumbernya gitu ya, terus kenapa bisa hasilnya itu isolat. Nah, seperti kita ketahui bahwa isolat itu sumbernya bisa dari bahan-bahan tradisional ya, bisa dari tanaman misalnya, bisa juga dari hewan, terus bisa juga dari mineral dan lain sebagainya yang sebetulnya kita bisa mengekstraknya gitu. Kalau misalnya hasil ekstraknya ini mempunyai aktivitas kandungan zat aktif lebih dari 2%, maka kita bisa mengambil ekstrak tersebut menjadi lebih murni gitu. Nah, hasil pemurniannya itu bisa kita katakan adalah isolatnya. Seperti itu. Berarti yang dimaksud isolat itu adalah senyawa yang murni ya, Bu? Betul. Berarti kalau misalkan isolat itu ya Bu, kebanyakannya dihasilkan dari bahan alam ya Bu? Betul, iya, sebagian besar memang dari bahan alam gitu. Bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari mineral yang sudah dimurnikan. Kalau menurut Ibu nih ya, kira-kira sumber dari piperin itu sendiri itu dari mana Bu? Sebetulnya banyak sekali ya sumber piperin yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah lada, mungkin ya paling banyak karena tumbuh gitu banyak di Indonesia, yaitu lada putih itu Piperin nigrum. Nah, Piperin nigrum sendiri sebetulnya bisa dimodifikasi ya, jadi berbagai hasil bahan alam, yaitu lada hitam dan lada putih. Jadi tergantung dari proses pengolahannya ya, jadi bisa jadi lada hitam dan lada putih. Selain itu, piperin juga bisa didapatkan dari cabai Jawa. Nah, ya cabai Jawa mungkin pernah dengar ya teman-teman, cabai Jawa. Iya Bu. Nah, cabai Jawa juga itu mengandung zat aktif atau kita bisa mengisolasi piperin dari cabai Jawa. Nah, selain cabai Jawa juga dari sirih. Dari daunnya? Iya, dari daunnya. Ya, kita juga bisa mendapatkan isolat piperin gitu dari berbagai sirih-sirih. Kan sirih banyak ya, ada sirih merah, sirih hijau dan lain sebagainya. Sama sirih hitam ya, Bu? Iya, betul. Oh gitu ya Bu, berarti banyak banget ya Bu tanaman-tanaman menghasilkan piperin. Berarti kalau misalkan dari tanaman-tanaman itu yang banyak nih kira-kira yang menghasilkan piperin di mana Bu? Yang paling banyak sebetulnya menurut penelitian itu dari lada ya, lada hitam dan lada putih, terutama lada hitam itu yang paling banyak mengandung kandungan piperin. Oke, Ibu, tadi kan udah berbicara sama sumbernya dari lada hitam sama lada putih yang paling banyak ya, Bu. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga kan ya, Bu, dari kehidupan sehari-hari. Iya, Nah, betul. manfaatnya nih, Bu, yang paling menonjol tuh kayak apa gitu, Bu, sebenarnya? Jadi sebetulnya piperin ini adalah masih satu golongan atau termasuk yang metabolit sekunder dari tanaman ya, yang termasuk alkaloid sama flavonoid. Nah, alkaloid sama flavonoid ini banyak sekali khasiatnya, yaitu contohnya bisa sebagai anti nyeri gitu ya, anti bengkak, atau kita sebutnya anti nyeri sama anti bengkak itu sebagai anti inflamasi gitu.
Selain itu juga bisa sebagai obat anti diabetes, ya, anti diabetes, lalu sebagai obat kolesterol, lalu sebagai obat kanker, ya, karena kan sekarang prevalensi penyakit kanker juga banyak ya. Lalu sebagai anti infeksi, selain itu juga berkhasiat anti malaria juga ya, contohnya tadi anti infeksi itu anti malaria dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dari kita kan banyak ya Bu beberapa penyakit yang cukup tinggi. Salah satunya tuh dari diabetes tuh. Orang-orang yang mempunyai gula darah tinggi ini tuh bisa diturunkan gak sih Bu resikonya kadar gula darahnya sama isolat piperin ini? Kalau untuk piperin sendiri, menurut penelitian yang sudah ada, memang ada aktivitas anti diabetes. Nah, jadi piperin sendiri dia bisa meningkatkan produksi insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang berfungsi sebagai regulasi ya, atau regulator atau pengatur kadar glukosa darah di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya mengkonsumsi piperin itu bisa meningkatkan kadar insulin di dalam darah, sehingga nanti kadar gulanya ya atau kadar glukosanya di dalam darah itu akan menurunkan. Nah, tadi juga dengar juga Bu bahwa isolat piperin juga bisa mengurangi inflamasi ya Bu. Nah, itu bisa ada hubungannya nggak ya Bu sama COVID? Kita tahu kan bahwa COVID-19 itu salah satu efeknya tuh inflamasi yang cukup parah gitu ya. Ini bisa ada hubungannya ya Bu? Sama COVID mungkin lebih ke, karena penelitiannya belum terlalu detail ya, tapi kemungkinan kalau kita hubungkan dengan antiinflamasi mungkin ada hubungannya ya dengan COVID, karena ketika tubuh kita terserang infeksi COVID itu kan ada proses di mana pertahanan tubuh kita itu bereaksi ya, bahwa ada sesuatu yang asing nih masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, jadi sehingga tubuh kita akan merespon. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sistem pertahanan tubuh kita menjadi aktif. Nah, salah satunya adalah pembentukan dari antigen ya. Antigen ini nanti akan memicu mediator-mediator nyeri ya, seperti mediator nyeri, mediator demam, terus mediator inflamasi yang lain gitu ya, sehingga nanti akan merespon nih tubuh kita menjadi demam, nyeri, dan lain sebagainya. Nah, piperin ini dia bertugasnya sebagai anti nyerinya gitu. Oh, gitu. Anti nyeri yang mengurangi mediator-mediator nyeri itu diproduksi oleh tubuh kita seperti itu, jadi akhirnya nanti bisa menurun ya. Nah, berarti kan tadi ada dua nilai ya yang udah kita gali. Yang pertama itu adalah sumbernya itu kan di Indonesia berarti cukup banyak ya Bu? Banyak, nah, betul. Nah, yang kedua adalah efek manfaatnya itu juga banyak ya. Nah, untuk kedepannya gitu Bu, isolat dari piperin ini ada kemungkinan dikembangkan lagi nggak Bu? Sangat potensial sekali ya untuk dikembangkan, apalagi dibuat sediaan-sediaan ya, yang tentu manfaatnya akan banyak dirasakan oleh masyarakat gitu, terutama misalnya untuk antiinflamasi ya. Antiinflamasi mungkin bisa dibuat sediaan ya, seperti tablet gitu, atau juga bisa dibuat sediaan seperti sediaan topika seperti roll gel untuk anti gout arthritis gitu kan, bengkak ya, itu bisa menjadi bermanfaat. Nah, tablet sendiri selain antiinflamasi bisa juga anti diabetes gitu ya, anti kolesterol, dan mungkin bisa diteliti lebih lanjut ya, atau dimodifikasi dari segi formulasi dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa kita kembangkan ke klinis gitu. Tentu harus data praklinis dan klinisnya juga harus ada. Sampai saat ini sih Bu, sebenarnya ada nggak sih interaksi obat yang terjadi dari isolat piperin ini?
sebetulnya nggak hanya dari isolat piperin ya, dari bahan-bahan alam yang lain juga kemungkinan memang ada gitu interaksi obatnya. Mungkin sampai saat ini belum banyak data-data penelitian tentang interaksi antara obat bahan alam ya dengan obat yang konvensional yang sedang dikonsumsi. Nah, dari literatur sendiri gitu ya, saya lihat pernah saya baca gitu bahwa ada interaksi antara carbamazepine dengan piperin. Nah, carbamazepine ini kan dipakai untuk pasien yang sering mengalami kejang ya. Ya, jadi karena tempat kerjanya sama gitu ya di hati gitu dengan carbamazepine, sehingga piperin ini bisa meningkatkan efek dari carbamazepine gitu ya, itu interaksinya. Tadi kan Bu udah dijelasinnya manfaat isolat piperin itu bisa buat anti inflamasi, bisa buat demam, bisa buat anti diabetes. Ada gak sih Bu misalkan kalau untuk dia tuh untuk meningkatkan sistem imun gitu, apalagi di kala pandemi ini? Oh iya, sangat bisa ya, karena sebagai antioksidan ya, piperin itu sebagai antioksidan, lalu sebagai imunomodulator juga. Jadi kita bisa memanfaatkan piperin sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Nah, untuk sifat isolat piperin ini kan Bu, sebenarnya piperin itu kan lada merica kan Bu, dan emang lada rasanya tuh pedas banget gitu. Nah, ada sih manfaat efek samping atau misalkan dampak buruk terhadap lambung gitu? Sebetulnya justru untuk piperin ini kalau kadarnya 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan memproteksi lambung ya. Jadi jangan khawatir nanti kena mahnya sering kambuh atau bagaimana, justru piperin ini sangat aman ya. Jadi bisa memproteksi lambung gitu. Tapi dengan kadar 20 sampai 30 mg per kilogram berat badan. Oh, jadi tergantung kadar gitu ya Bu? Iya betul, karena kan balik lagi obat itu kan bisa menyembuhkan ya dengan dosis atau kadar tertentu gitu. Kalau misalnya berlebih, jadi nantinya bisa toksik ya gitu. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk mau berbagi waktu buat kami ilmunya. Semoga apa yang udah Ibu sharing di podcast ini bisa bermanfaat buat kita, bisa jadi ilmu buat kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube STFI. Sekian. Dadah.